Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita tadi mendapat penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu kita dari sekarang sampai nanti Isya seluruhnya memasukkan kita semua ke dalam taman-taman surga Allah. Kemudian Isya berjamaah, mudah-mudahan penutup hari ini yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin yang kami muliakan, pengajian kita pada malam hari ini, bila di pertemuan terakhir kemarin rahasia 4 kisah dan 4 fitnah dalam surat Al-Kahfi, di mana fitnah tersebut bersamaan hadirnya di akhir zaman. Saya segarkan ingatan kita semua. Fitnah yang diceritakan dalam pertama di dalam surah Al-Kahfi itu adalah fitnah iman. Ya, para pemuda yang menolak ajakan kekafiran dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan pemuda ini tetap bergerilya menyampaikan iman, menyampaikan tauhid kepada umat manusia yang bisa dikunjunginya, yang bisa diketok pintunya secara bawah tanah dan rahasia menyampaikan risalah. Lalu pada akhirnya terendus oleh pihak kekuasaan, mata-matanya pun memberikan info, lalu dikirimkan pasukan tangkap hidup atau mati. Singkatnya, para pemuda yang mempertahankan iman ini masuk ke dalam gua yang disebut dengan Al-Kahfi. Di dalam gua Allah gaibkan mereka dari pemandangan manusia yang lalu lalang di depan mulut gua tersebut. Padahal gua itu hanya 4 kali 6 saja besarnya. Dan kami dengan nikmat dan izin Allah sudah mengunjungi gua tersebut berulang-ulang kali. Alhamdulillah, 309 tahun mereka berada di dalam gua. Allah matikan mesin waktu untuk mereka sehingga mereka tidak berubah tua. 309 tahun. Seumur apa mereka masuk, seumur itu mereka kembali saat mereka keluar dari gua. Sudah sekian generasi. Bencana dan fitnah iman ini di akhir zaman, yaitu zaman kita sekarang, akan menjadi sangat kuat, apalagi dengan kemunculan Dajjal. Yang kedua, fitnah nomor 2, yaitu fitnah tentang orang beriman yang hidupnya sederhana dan orang kaya yang lupa hakikat dan guna kekayaan. Ini fitnah yang kedua, itu fitnah harta. Seolah-olah bagi orang kaya ini, harta ini akan bisa menjamin kebahagiaan, bisa menjamin masa depan, dan bisa juga menjamin surga untuknya. Padahal Allah binasakan kekayaan itu dengan 2 prinsip, antara dia yang meninggalkan dunia dan harta, atau dunia dan harta yang meninggalkannya. Dan ini tidak bisa dielakkan, wahai Bapak Ibu. Nah, fitnah harta ini di akhir zaman muncul, di mana seluruh umat manusia, wabil khusus orang beriman, memang diprogram untuk miskin dulu. Dimiskinkan, mungkin dengan kolonialisme, mungkin dengan penjajahan,
mungkin dengan pengusiran, mungkin dengan pencaplokan dan sebagainya, seperti yang terjadi di Arab Saudi, di mana Pangeran Muhammad bin Salman mencaplok kawasan yang tak terkira banyak kota-kota, kampung-kampung yang disisir rapi, diratakan dengan tanah, bahkan masjid-masjid pun tak selamat, demi membangun sebuah kota maksiat yang disebut dengan Miom. Ya, kota ini dibangun dengan dana lebih daripada 700 triliun. Tidak sedikit orang yang ditembak, tidak sedikit orang yang ditangkap, dimasukkan ke penjara. Hal yang hampir serupa juga terjadi di tanah Melayu, Rempang. Ya, saat ini hampir sama. Tapi baiklah, ini adalah fitnah di mana manusia pada akhirnya dirancang miskin. Mungkin Bapak Ibu ada mendengar 2024 menurut PBB, bumi ini dan seluruh negara sedunia akan mengalami krisis yang sama. Satu, akan mengalami krisis ekonomi yang paling dalam. Setiap negara akan jatuh, tumbang dan bangkrut. Dan ini diprogram, Pak. Yang kedua, akan mengalami kelangkaan pangan, sehingga orang-orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok. Kebutuhan pokok untuk dapur supaya bisa menyambung hidup ini akan sulit ditemukan, kalaupun ada langka, dan dengan karena langka harga duit jadi tidak ada nilainya. Sudahlah orang susah, ekonomi banyak yang ambruk, kemudian negara tak mampu menggaji para pegawainya, ya, usaha-usaha dan perdagangan tutup, bahan makanan inti dan utama langka. Ini yang kedua yang akan terjadi 2024. Dan yang ketiga, perang dunia ketiga. Harusnya nomor 3 ini diawali dengan runtuhnya Eropa dan Amerika secara bersamaan, lalu memicu kepada perang dunia keempat. Dan yang kelima, terjadinya bencana-bencana alam yang besar melanda seluruh negeri-negeri dan negara. 5 ini, wahai Bapak Ibu, bila benar-benar terjadi, semua orang miskin. Semua orang akan miskin. Ternyata kalau Bapak Ibu mendengarkan teknologi yang jahat yang hari ini ditolak oleh banyak negara-negara maju dunia, teknologi yaitu yang disebut dengan HEARP, HEERP, teknologi yang bisa merubah iklim, teknologi yang bisa membuat tsunami, teknologi yang bisa menggempakan negeri, teknologi yang bisa menyebabkan kematian massal, teknologi yang bisa menyebarnya penyakit, virus dan sebagainya. Teknologi ini ditemukan oleh dunia kafir pada hari ini, dan ini sangat mengancam kepada kehidupan manusia. Dan ini adalah program kaki tangannya Dajjal, supaya manusia bisa dimiskinkan secara tiba-tiba, kapan saja. Untuk apa? Supaya orang miskin, supaya nanti ketika Dajjal datang membawa solusi. Dajjal nanti datang membawa gunungan makanan. Dajjal nanti datang membawa surga dunia. Siapa yang mau sujud menyembahnya, dia akan bagi. Jadi fitnah yang ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi nomor 2 adalah fitnah harta. Ini di akhir zaman akan jauh lebih berat lagi. Sebelum Dajjalnya langsung yang muncul, yang paling pasti adalah kita dikondisikan untuk miskin secara bersama-sama. Sekarang Eropa sudah hampir semuanya bangkrut, Pak. Seluruh Eropa sudah hampir semuanya bangkrut. Sementara Amerika adalah negara yang memiliki hutang terbesar nomor 1 di dunia. Negara-negara manapun sekarang ini, Pak, masuk dalam proses krisis ekonomi yang seram dan mengerikan. Memang diprogram oleh kaki tangan Dajjal, yaitu para Illuminati, ya, dengan payung organisasi internasionalnya Freemasonry, buat mereka miskin supaya mereka siap menyambut dan merindukan kedatangan sang Mesias Dajjal. Ketika Dajjal datang menawarkan diri sebagai Tuhan yang disembah, lalu orang-orang pun yang mau menggadaikan agamanya demi bertahan hidup, dia pun sujud menyembah Dajjal. Ya, hadirin, ini fitnah kedua yang ada dalam surah Al-Kahfi. Fitnah ketiga yang ada dalam surah Al-Kahfi yaitu kisah cerita tentang Nabi Musa yang mengklaim, yang mengaku bahwa dialah yang paling berilmu.
Tak ada yang lebih daripadanya tentang agama, tentang Allah. Lalu Nabi Musa dapat teguran. Hai Musa, di atas langit ada langit, ya. Di atas orang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Singkatnya, Nabi Musa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan orang yang dia bisa berguru dengan orang itu. Maka singkatnya, bergurulah beliau dengan Nabi Khidir. Hanya sayang Nabi Musa yang ilmunya baru sebatas kulit, yang ilmunya baru sebatas fikih, yang ilmunya baru sebatas syariah, beliau tak mampu menembus rahasia ilmu langit yang Allah titipkan pada Nabi Khidir. Pada akhirnya Nabi Musa pun dipecat oleh Nabi Khidir untuk jadi muridnya, dan dibongkarlah rahasia. Fitnah yang nomor 3 adalah fitnah ilmu, fitnah teknologi, fitnah pengetahuan. Ini fitnah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi yang ketiga, ya. Hadirin yang kami muliakan, dari fitnah yang ketiga ini, di akhir zaman manusia mencoba meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mengaku sudah sampai mendekati Allah dalam segi kemampuan. Manusia sudah bisa menciptakan hujan buatan, manusia sudah bisa menciptakan makhluk, robot, dan bahkan ada yang mendekati bentuk manusia. Manusia sudah mulai menciptakan bentuk paru-paru, manusia sudah mulai menciptakan, bahkan beras pun bisa diciptakan tidak dari beras yang asli, ya. Mereka sudah merasa bisa mendekati Allah dan bahkan nanti akan menjadi Allah yang sesungguhnya. Tapi puncak daripada itu semua adalah fitnah ilmu, di mana Dajjal mampu mengatraksikan kemampuan-kemampuan ilahiyah yang hanya Allah yang mampu, tetapi itu dengan izin Allah, dan dia menggunakan sihir serta dibantu oleh para tenaga-tenaga jin dan setan. Kemampuan Dajjal bisa mengalahkan semua teknologi apapun yang ada. Dengan jari telunjuknya, langit yang sudah lama tidak berawan, yang sudah lama tidak menurunkan hujan, Dajjal bisa mengatakan berkumpullah dan turunlah hujan. Dajjal bisa menunjuk ke bumi yang kering, sehingga bumi tersebut akhirnya terbelah merekah, mengeluarkan rerumputan, mengeluarkan tanam-tanaman, biji-bijian. Dan Dajjal juga mengatakan bangkitlah, orang-orang yang dalam kubur pun keluar dalam keadaan utuh, dalam keadaan sehat, padahal dia dulu dikuburkan dalam keadaan mati. Semuanya dibongkar oleh Rasulullah. Rahasia itu semua adalah setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana, ya. Jadi dibongkar oleh rahasia itu. Nah, ilmu Dajjal ini, hadirin ma'asyiral muslimin, menjadi fitnah di akhir zaman. Orang hari ini sudah merasa berilmu, orang hari ini sudah merasa mendekati kepada kemampuan Allah, sehingga akhirnya tak butuh kepada Allah, bahkan pada akhirnya mengklaim dirinya Allah, dan puncaknya Dajjal mengatakan dialah Allah. Dan banyak manusia yang terkejut, terpukau, terhipnotis, terkesima, dan salut, kemudian sangat beriman, sangat percaya memang ini adalah Allah, karena dia bisa menghidupkan yang mati, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menyuburkan tanah yang kering dan tandus, dan sebagainya. Kalau kita orang beriman, kita beriman bahwa ilmu yang ada di bumi ini ibarat air dalam laut. Kau masukkan satu jari telunjuk ke dalam laut itu, berapa yang ketarik daripada airnya, maka itulah ilmu yang hari ini diturunkan oleh Allah untuk di dunia, dan kalian perebutkan bersama-sama. Cuma segitu ilmu kita dibandingkan dengan yang tersisa di lautan yang dalam dan luas. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kita, ya, bagi orang yang beriman, ini Dajjal itu tak ada apa-apanya, sacuil, bahkan tidak ada nilai apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman makin bertambah ilmunya, semakin dia berkata subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ma khalaqta hadza batila. Setiap kali bertambah ilmunya, dia temukan ilmu itu sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran, ujung-ujungnya dia malah beriman. Nah, sekarang orang-orang kafir, para ilmuwan, saat mereka menemukan sebuah kesimpulan akhir, ternyata itu ada disebutkan 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran, maka orang ini bersyahadat masuk Islam. Yang kayak gini, Pak, ilmu yang mengantarkan kepada iman. Tapi tidak sedikit manusia ilmunya malah mengantarkannya kepada kesombongan.
Dan puncak fitnah ilmu itu ada pada Dajjal la'natullah alaih. Di akhir zaman, ketiga-tiga yang sudah kita ceritakan tadi, fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu pengetahuan, ada datang bersamaan. Sekarang Pak, kampus-kampus, universitas-universitas seluruhnya mengajak manusia jauh dari Allah, mengajak manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, pada akhirnya untuk menolak, menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Innalillah. Fitnah keempat yaitu Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah fitnah keempat, disebut dengan fitnah kekuatan dan kekuasaan. Pada hari ini fitnah ini melanda umat Islam. Umat Islam dilumpuhkan, dilemahkan, tak boleh pegang kekuasaan, tak boleh pegang power. Di fase keempat, umat Islam setelah keruntuhan khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak saat itu sampai hari ini, umat Islam dijauhkan dari panggung kekuasaan. Umat Islam diburu, diserang, dianggap teroris kalau berusaha untuk kembali mendapatkan kekuasaan. Maka berbagai macam upaya muncul kembali daulah-daulah Islamiyah, diperangi rame-rame oleh PBB, oleh Amerika, oleh Rusia, oleh negara-negara kafir yang ada di dunia, agar jangan pernah muncul pemerintahan Islam. Muncul Emirat Mali, diperangi habis. Muncul Emirat Yaman, Islamiyah Yaman, diperangi habis. Muncul kalau di Indonesia ada DITII, diperangi rame-rame habis ya. Berbagai macam Emirat-Emirat Islamiyah bermunculan, semuanya disikat habis. Satu-satunya yang bertahan, tak bisa dikalahkan dan tak terkalahkan, sekarang sudah berdaulat penuh dan bahkan membuat ketakjuban dan kekaguman besar seluruh dunia. Dalam keadaan yang paling hebat sekalipun, dia tetap bangkit dalam kemuliaan. Apa itu namanya? Emirat Islamiyah Afghanistan. Emirat Islamiyah Afghanistan. Masya Allah, ini yang tetap bertahan Pak. Sebenarnya dua negara superpower sebelah timurnya adalah dulu Uni Soviet ya. Ketika mencoba melawan para pemuda-pemuda beriman ini, hancur sehancur-hancurnya, berkeping-keping, sehingga sekarang menjadi Rusia ya, menjadi Ukraina dan menjadi negara-negara sekitarnya, kemudian juga Cina, Iran, India dan segala macamnya. Ini adalah blok timur yang sampai hari ini tak mampu dan tak berdaya, tak berkutik melawan orang-orang beriman yang hari ini sedang mendirikan Emirat Islamiyah Afghanistan. Lalu setelah itu Amerika dengan NATO-nya, Amerika dengan koalisi PBB-nya mencoba untuk ekspansi dan menguasai Afghanistan. Nasibnya 20 tahun perang yang panjang, sama akhirnya nasibnya dengan Uni Soviet ya. Bahkan keluar dari Afghanistan dalam keadaan hina, terkentut-kentut, terbirit-birit, kencing dalam celana sambil meninggalkan seluruh harta kekayaannya, diusir dalam keadaan hina. Ya, inilah dia negara superpower dan super adidaya yang sesungguhnya, yaitu Emirat Islamiyah Afghanistan hari ini. Tapi ala kulli hal, negara-negara yang lain yang mencoba bangkit disikat habis Pak. Diisukan dengan teroris ya, diisukan dengan musuh bersama. Hebat Allah yang kami muliakan, Zulkarnain melawan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah Islam itu sendiri. Ya'juj dan Ma'juj adalah timur dan barat di akhir zaman. Dan sejarah akan kembali terulang. Pemenangnya adalah Zulkarnain. Jangan Zulkifli, Zulkarnain. Nah, di akhir zaman pemeran Zulkarnain ini adalah Imam Al-Mahdi. Pemeran Zulkarnain ini di akhir zaman adalah Imam Al-Mahdi. Ya'juj dan Ma'judnya, Ya'juj Ma'juj yang asli.
Tidak bisa kita artikan dengan Amerika Eropa, tidak bisa. Tidak bisa kita artikan dengan Cina, Rusia, tidak bisa. Kita tidak boleh mengartikan macam-macam. Benar-benar Ya'juj Ma'juj, di mana Ya'juj Ma'juj sesungguhnya itu pun akan sanggup menggulung habis semua kehidupan manusia dan peradaban manusia yang ada di muka bumi. Fitnah di akhir zaman datang bertumpang tindih bersamaan 4 fitnah ini. Hadirin yang kami muliakan, Dajjal juga datang membawa fitnah kekuasaan yang absolut. Gimana absolutnya? Bayangkan oleh Bapak Ibu. Pak, siapa orang yang terkuat yang pernah memimpin dunia? Dua dari kalangan orang beriman, 2 dari kalangan orang kafir. Yang dari kalangan orang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain yang agung. 2 ini penguasa dunia dengan izin Allah. Bahkan Nabi Sulaiman sanggup memperbudak bangsa jin dan setan, menguasai seluruh makhluk hewan yang ada di daratan, yang terbang bahkan di lautan. Allah, Nabi Sulaiman luar biasa. Zulkarnain, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang sanggup membendung keperkasaannya. 2 orang ini ada di pihak iman, sementara di pihak kafir ada 2 ya yang sudah muncul. Siapa? Pertama, Namruz, yang pada akhirnya berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Fir'aun, yang pada akhirnya berhadapan dengan Musa alaihissalam. Tapi di akhir zaman, jenis kekuatan yang ada pada Namruz, pada Fir'aun, bahkan pada Zulkarnain, dan bahkan pada Nabi Sulaiman ada pada Dajjal. Dajjal, iblis yang memimpin seluruh kerajaan setan di lautan, kerajaan setan yang ada di hutan, kerajaan setan yang ada di gunung-gunung, di bukit-bukit, kerajaan setan yang ada di danau, yang ada di mana? Di daratan, yang ada dalam perut bumi. Semua kerajaan setan akan berbondong-bondong untuk bersama dan menjadi pasukannya Dajjal. Bayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal nanti, Pak. Kekuasaan yang ada pada tangan Dajjal. Bumi disuruhnya tunduk, langit disuruhnya takluk. Dajjal mampu merubah apa-apa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fitnah ini, kata Rasulullah, bila kamu diancam oleh Dajjal dengan nerakanya, kata Rasulullah, kau terjanglah neraka itu, karena di dalamnya ada surga Allah. Bila engkau didorongnya, dirayunya untuk menuju surganya Dajjal, jangan pernah kau masuki, karena di dalamnya ada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kekuatan yang mampu dan menjadi antitesis, menjadi lawan yang mampu menghabisi Dajjal, hanya satu saja. Siapa, Pak? Siapa namanya? Isa alaihi salam. Imam Mahdi nggak kuat. Seberapapun karomahnya Imam Mahdi, seberapapun dikjayanya Imam Mahdi angkat tangan dalam menghadapi Dajjal. Bahkan Imam Mahdi nyaris akan dibantai oleh Dajjal laknatullah alaih. Allah turunkan Isa, Imam Mahdi pun akhirnya terselamatkan, Dajjal dibunuh. Selesai. 4 fitnah ini umat Islam, jangan heran, di mana-mana tidak boleh pegang kekuasaan. Di Indonesia kita lihat, Pak, ketika umat Islam mulai sadar pentingnya kekuasaan, ketika umat Islam, para ulamanya melakukan ijtima 1, ijtima 2, ijtima 3 sampai ijtima 7, yang alhamdulillah saya 1 sampai 7 hadir semuanya, Pak. Ya. Bagaimana umat ini diajak kompak untuk mendapatkan kekuasaan melalui jalur pesta demokrasi. Tapi setiap kali pesta diadakan, setiap kali kita akhirnya dikadalin, setiap kali kita dicurangin. Besok kau tak baalah kau. Rasanya antara 3 aja baru. Kaum muslimin yang kami muliakan, ala kulli hal, kita tahu bahwa kekuasaan mutlak
Kita tahu bahwa kekuasaan adalah wajib hukumnya jatuh ke tangan orang-orang beriman. Tapi maaf, saya pernah sampaikan di pertemuan ijtima ulama terakhir di Bogor, setelah umat Islam secara nyata dan terang-terangan ya di 2019 luka yang sangat dalam, kecurangan yang paling sempurna dan begitu vulgar terjadi, kita ijtima lagi. Maaf, saya sampaikan 2024 insyaallah 5 tahun lagi. Nggak nyangka sekarang sudah dekat. Waktu itu 2019 kami ijtima lagi di Bogor. Setelah kita merasakan pahitnya dicurangi, pahitnya dikhianati. Maka maaf, saya katakan, saya tidak melarang tuan-tuan dan kita semua, silakan berikhtiar, silakan lakukan apa yang kira-kira layak dan bisa kita lakukan. 2024 akan ada lagi pesta. Umat Islam punya calon. Umat Islam mungkin akan satukan suara di bawah komando para ulama. Tapi maaf, saya waktu itu saya katakan, saya meyakini umat ini bukan melalui pintu itu Allah menangkan. Umat ini bukan melalui pintu itu Allah akan menangkan. Saya waktu itu menyebutkan dari banyak bacaan, dari hadis-hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman, demi Allah kemenangan umat Islam mengglobal, tidak sifatnya lokal, dan itu terjadi dengan satu saja jalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalur dan jalan jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sampaikan Pak, di depan lebih dari 700 para tokoh dan ulama se-Indonesia. Cuma tentu saja kita tidak akan menyulutnya. Kita tidak akan meledakkan bara api peperangan itu, tidak. Itu Allah sendiri yang akan atur. Entah kapan, siapa pemicunya, apa pemicunya, di mana pemicunya. Pada intinya Allah takdirkan umat ini akan menang melalui jalur perang di akhir zaman. Maaf ya, bukan melalui pesta demokrasi. Tapi bukan berarti kita akan besok meninggalkan panggung demokrasi ini, Pak. Saya tidak mengajak kita, ayo kita golput saja, percuma saja besok nih. Saya nggak ngajak demikian. Masuk waktu? Hah? Baik. Sampai di mana kita barusan? Hah? Iya, bismillah. Bukan berarti kita meninggalkan. Kekuasaan wajib di tangan kita. Upaya dan ikhtiar maksimal wajib kita adakan. Adanya sekarang adalah melalui jalur demokrasi. Tempuh. Untuk pala pehtanyo beko di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ditanya nggak bisa menjawab kita. Kita jawab, saya sudah ikhtiar ya Allah, saya sudah kompak dengan para ulama, saya sudah satukan suara kami dengan kaum muslimin yang lainnya, orang-orang yang masih berakar sehat dan waras di Indonesia ini. Kami ya Allah di 2024 pun tetap tampil dan kami tidak pernah berputus asa dari rahmat-Mu. Tapi lagi-lagi ya Allah, gitu urusan Allah lagi itu. Yang jelas kita tidak akan biarkan diri kita dan hak suara kita netral besok nih, tidak ada. Tetap upayakan, ya. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Hadirin yang saya muliakan, kekuasaan wajib menjadi milik kita. Kenapa? Karena tanpa kekuasaan kita lihat betul bagaimana syariat Allah dan kaum muslimin di mana-mana diinjak-injak, dizalimi, semua yang haram menyelimuti kehidupan manusia. Apa saja babi semua. Mulai dari pakaian sampai kepada lipstik, sampai kepada barang-barang dapur, sampai kepada minuman, apa saja semuanya sudah dengan yang haram, baik di obat-obatan ya, sampai kepada urusan yang terkait dengan masalah pendidikan ya, teknologi, suntikan dan sebagainya. Allah, ini kalau orang kafir yang pimpin dunia. Baik hadirin yang saya muliakan, Masya Allah, saya diingatkan Allah kembali materi yang 2 minggu yang lalu. Padahal surat yang saya buka sekarang untuk saya kupas sekarang adalah surat
yang ketiga, ayat 133-134. Ini terkait dengan pastinya saya, Bapak Ibu dan kita semua menjadi ahli surga tertinggi. Ada jalur pastinya. Tapi qadarullah, kayaknya waktu kita menyampaikan sekarang ini, mudah-mudahan kita bisa gerakkan kajian ini di Selasa 2 minggu yang akan datang insyaallah ya. Hadirin yang saya muliakan, tinggal berapa menit lagi kita sekarang? Hah? 1 menit lagi. Terus mau selesai namun. Ya. Baik. Ada pertanyaan tidak terkait dengan 4 fitnah? Kenapa adanya di surah Al-Kahfi? Kok lengkap? Dijawab langsung ya. Karena memang surah Al-Kahfi ternyata jawaban dari 4 fitnah ini langsung ada di dalam surah Al-Kahfi. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat 31. Ini cerita tentang fitnah pertama. Di ujung-ujung kisah cerita adalah tentang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 32 sampai ayat 59, ini adalah cerita tentang fitnah yang kedua, fitnah harta, fitnah harta ya. Dan di ujung daripada kisah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 60 sampai ayat 82, ini kisah tentang fitnah ilmu ya. Kemudian dari ayat 83 sampai 110 fitnah tentang kekuatan dan kekuasaan. Masing-masing ujung daripada kisah dari 4 fitnah ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang baca surat Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, maka Allah jamin dia akan selamat dari apapun fitnah Dajjal sampai 1 minggu itu, sampai besok Kamis malam Jumat berikutnya. Jadi membaca aja udah terjamin kita dilindungi 1 minggu. Apalagi kalau kita mengamalkan isi dan pesannya. Siapa yang hafal 10 ayat saja dia baca di depan Dajjal, kekuatan Dajjal, kemampuan Dajjal Allah jadikan mandul di depan orang yang hafal itu, yang bisa membaca di depannya. Betapa Allah pilih surah Al-Kahfi sebagai solusi iman, solusi tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Pelajarilah. Kemarin sudah saya katakan, siapa ustaz tafsir kita di sini? Dijawab adalah Ustaz Hamdi. Minta sama beliau, Ustaz, tolong Ustaz, mohon dengan sangat kajikan sampai tuntas, setuntas-tuntasnya tentang tafsir surat Al-Kahfi untuk kami. Minta sama beliau. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.